Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Ini adalah bagian pertama anak-anak ya. Jadi untuk materi refleksi atau pencerminan akan Ibu sampaikan dalam 2 kali pertemuan. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi refleksi atau pencerminan. Yang pertama, siswa dapat menentukan hasil refleksi suatu titik ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil refleksi atau pencerminan suatu garis atau fungsi Y sama dengan Fx. Kita masuk ke materinya. Jenis refleksi atau pencerminan itu anak-anak ada 8, soalnya akan Ibu bahas. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ya. Jadi ada refleksi terhadap titik O 0,0 atau titik asal, kemudian refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan H, dan terakhir refleksi terhadap titik A, B. Di poin 1, 2, 3, dan 4 inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Itu sumbu cermin atau disebut dengan sumbu simetri. Bangun yang dicerminkan atau refleksi dengan cermin datar ya tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin atau cermin datarnya adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Anak-anak setiap hari kan pasti bercermin ya. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa jarak antara diri kita ke cermin itu sama juga dengan jarak bayangan kita ke cermin. Kemudian bayangan kita itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Jadi sama antara bayangan, antara benda dan bayangannya. Kita masuk ke refleksi yang akan Ibu bahas. Yang pertama, pencerminan terhadap titik O 0,0. Ya, maka nanti jika titik awalnya itu X, Y dicerminkan dengan cerminnya ada titik asal atau O 0,0, maka nanti bayangannya ya, aksennya yang tadinya titik awalnya X, Y, maka bayangannya nanti berkoordinat aksennya adalah negatif X, negatif Y. Adapun matriksnya itu seperti ini bentuknya. Jadi karena dia negatif X, negatif Y, maka matriks transformasinya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Jadi nanti jika kita kalikan ini ya, Ibu siapkan dulu pennya. Jadi jika kita punya di sini ya, jika kita punya matriks awalnya itu XY ya, dengan bayangannya itu aksen yang terdiri dari X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa diperoleh dengan mengalihkan matriks ini min 1, 0, 0, min 1 terhadap titik X, Y. Sehingga nanti hasilnya ini sesuai perkalian matriks baris dikali kolom, maka ini min 1 kali X, min X ditambah 0, jadi tetap min X, kemudian 0 dikali X 0, min 1 kali Y, min
min Y. Ini ya, dengan menggunakan matriks. Dengan aturan secara koordinat, anak-anak tinggal mudah memahami. Jadi jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi koordinatnya berubah, yang tadinya X menjadi negatif X, Y menjadi negatif Y. Kita lanjutkan. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, jadi jika ada titik awalnya X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, anak-anak yang perlu kita ingat, X-nya ini tetap bayangannya ya, pada koordinat bayangannya X-nya tetap sesuai dengan X, sedangkan koordinat Y-nya itu adalah merupakan negatif dari Y, negatif dari koordinat asalnya. Untuk matriksnya seperti ini ya, karena dia negatif, sini tetap, jadi sini 1, 0, 0, negatif 1. Jadi posisi negatif satunya ini ada di baris kedua sini. Kemudian kita lanjutkan untuk terhadap sumbu Y. Jika titik asalnya A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka di sini yang berubah adalah koordinat pada X-nya ya, pada bayangannya. Untuk Y-nya tetap. Jadi di sini Y, ini tetap Y. Tapi yang berubah adalah pada koordinat X-nya ya. Pada bayangannya berubah menjadi tadinya X, pada bayangannya menjadi negatif X. Untuk matriksnya maka berbentuk seperti ini. Jadi X-nya yang negatif, berarti negatif 1, 0, 0, 1. Sedangkan yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka di sini koordinat bayangannya itu yang tadinya titik asalnya itu A, X, Y, maka bayangannya menjadi koordinatnya Y, X. Jadi yang tadinya X, maka di sini koordinatnya ya, bayangannya di sini untuk bayangannya Y ya. X aksennya itu Y aksennya adalah X, atau bahasa mudahnya tinggal dibalik ya. Berubah yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Ini adalah matriksnya ya. Sekarang kita ke masing-masing peragaannya, anak-anak ya. Di sini kita juga sudah punya titik. Ini kita awali dengan refleksi terhadap titik O. Titik O itu ada di sini, anak-anak ya. Ada di sini. Yaitu titik 0,0. Kita punya titik D. D ini 7, negatif 6. Ada di sini. Dicerminkan terhadap titik O. Sini. Syarat pencerminan, jaraknya sama antara titik asal ke cermin dengan cermin ke bayangannya. Maka bayangannya adalah menjadi min 7,6. Kita lihat dengan aturan. Nah, kita bisa membuktikan di sini dengan aturan ini kita punya titik D ya. Titik D kita 7, negatif 6 dicerminkan terhadap cermin O 0,0, maka bayangan kita D aksen ini yang jadi X menjadi negatif X, berarti 7 menjadi negatif 7. Tadinya Y menjadi negatif Y, berarti kalau Y-nya negatif 6, berarti berubah menjadi negatif kali negatif, jadi positif 6. Kita cek. Min 7,6. Betul ya? Ini ya, sudah sesuai. Iya, sekarang kita cari bayangan titik B. B bayangannya 3,4. Kita masukkan dengan aturan rumusnya 0,0. Maka bayangan B aksen bayangannya min X, min Y. Berarti min X 3 jadi min 3, 4 jadi min 4 ya. Kita cek di sini kalau kita gambarkan ini ya, ke titik O 3,4, maka bayangannya yang panjangnya sama itu di sini ya, min 3, min 4.
4 di sini. Ini adalah bayangannya, yaitu B aksen. Selanjutnya titik C. Titik C koordinatnya -4, min 3. Kita cerminkan terhadap cermin O 0,0. Maka bayangannya sesuai ketentuan min X, berarti tadinya -4, jadi min X, min ketemu min, dikalikan jadi positif 4. Min 3, ini X-nya, kemudian ini jadi min Y-nya, menjadi min Y, berarti min ketemu min, jadi positif 3. Kita letakkan, kita cek. Sini cerminkan terhadap titik O, titik O-nya ya, anak-anak ya. Titik O-nya. Cerminkan titik O. Bayangannya adalah 4,3 sini ya. Nah, sini. Ini adalah bayangan dari C aksen. Itu 4,3. Nah, ya. Kita lanjutkan refleksi pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X, anak-anak sudah paham ya, sumbu yang mendatar ini namanya sumbu X, sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Jadi kita punya titik A di sini, min 6,6, kita cerminkan terhadap sumbu X, terhadap garis yang mendatar ini. Berarti bayangannya kita lihat di sini jaraknya ya sama dengan jarak cermin ke bayangannya ya, betul ya. Kita dengan menggunakan aturan bisa kita coba di sini titik A min 6,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya kita lihat di sini X-nya tetap, berarti min 6 tetap min 6 ya. Min 6 tetap min 6, Y menjadi negatif Y. Berarti kalau 6 jadi negatif 6. Kita cek. Betul ya. Bayangannya adalah min 6, min 6. Sekarang coba kita cari titik B. Anak-anak pasti sudah mudah ya. Kalau B 3,4 bayangannya pasti di sini ya. Bayangannya pasti di sini. Yaitu berapa bayangannya? 3, min 4. Kalau titik C terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya, di bayangannya sama jaraknya naik ke atas, berarti titik C-nya, C aksennya adalah min 4,3 ya. Ini B aksennya, berarti 3-nya tetap ya, sesuai rumus aturannya 4 menjadi min 4. Titik C-nya juga sama, titik C tadi min 4, min 3, maka bayangannya berarti min 4-nya tetap, min 3 berubah menjadi positif 3. Ya. Kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti sumbu yang tegak ini anak-anak. Ini sumbu Y namanya ya. Nah, jadi di sini ada titik C. Titik C itu min 4,3 dicerminkan ke sini. Ke garis yang tegak ini sumbu Y. Maka bayangannya adalah C aksen ini. Jadi jadinya 4, min 3. Kita gunakan aturannya. Kita masukkan di sini kalau kita punya titik C min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen kita lihat di sini yang berubah adalah tadinya X, bayangannya menjadi negatif X. Berarti kalau positif jadi negatif, kalau negatif berubah jadi positif. Berarti min 4 berubah menjadi positif 4. Y-nya tetap ya. Tetap Y, berarti tetap min 3. Anak-anak cek. Ya, benar ya. 4, min 3. Sekarang kalau titik B. Titik B, berarti bayangannya, sini B aksennya adalah, berapa ini? Oh, terus ya, kurang ya. 3 langkah ke sini. Nah, di sini B aksennya
Berarti B aksennya adalah min 3,4 ya. Ini bisa Ibu rapikan dulu penulisannya. Jadi kita lanjutkan. Titik B, cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya berarti ini 3 ya, 3 langkah. Ini juga sama jaraknya antara cermin ke bayangannya. Di sini berarti titiknya X-nya min 3, Y-nya 4. Kita cek menggunakan aturan. Titik B 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti B aksennya X-nya berubah ya, dari X menjadi negatif X, berarti 3 menjadi negatif 3. 4-nya tetap. Ya, jadi min 3,4 ini ya. 3,4. Sekarang kalau titik D ya, anak-anak. Titik D ini 7,6. Berarti 7 ya jaraknya ini, panjangnya ya. 7 juga, berarti sini sampai 7, sampai sini ya. Nah, ini adalah D aksennya, yaitu berapa ini? Min 7, min 6. 7, negatif 6. Bayangannya ya dengan sumbu Y, maka D aksennya adalah, kita tetap lihat di sini X menjadi negatif X, 7 menjadi negatif 7, Y-nya menjadi negatif 6. Ya, min 7, negatif 6. Kita lanjutkan. Yang materi berikutnya, refleksi terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu ini anak-anak, garis yang ini ya, yang tegas ini yang warnanya biru. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kita punya titik di sini, titiknya adalah min 6,6. Dicerminkan terhadap garis ini. Nah, maka jaraknya harus sama. Ini ke sini, sama juga dengan jarak dari cerminnya ke bayangannya. Ya. Ini aturannya. Kalau dia titik asalnya X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Ya. Sekarang kita cek ini titik A, koordinatnya min 6,6 dicerminkan terhadap cermin Y sama dengan X, maka bayangannya ini yang tadinya di sini X, Y, X-nya berubah menjadi di sini Y yang di depan. Berarti ini X, Y, maka Y-nya dulu yang di sini. Berarti 6, kemudian X-nya negatif 6. Ya, bayangannya ini, betul ya. Nah, sekarang titik B. Kita punya titik B 3,4 dicerminkan dengan cermin yang sama terhadap Y sama dengan X. Maka B aksennya bisa kita tentukan sesuai ini, berarti kita balik jadi Y, X, berarti 4,3. Ya. Ini ya. Oh, ini ya. Cerminnya ini anak-anak ya. Nah, ke sini saja. Nah, berarti bayangannya di sini. Ya, bayangannya berapa ini? 4,3. Ya. Ibu rapikan dulu ya. C-nya sekarang C-nya min 4, min 3. Berdasarkan aturan ini, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Itu kan anak-anak Y, X. Berarti min 3, min
4. Kita lihat ya. Di sini titiknya berarti cerminnya ini ya, sumbu tadi. Ini cerminnya berarti kita tarik sini. Nah, bayangannya ada di sini. Ya. C aksennya di sini koordinatnya -3, -4. Sekarang Ibu lanjutkan soal berikut ini. Dengan menggunakan konsep refleksi, jadi anak-anak sudah bisa memahami ya tadi ya dari cara ilustrasi gambar pada sumbu koordinat kartesius. Nah sekarang kita bisa langsung menggunakan konsep refleksi tadi ya. Tentukan hasil pencerminan garis Y sama dengan 2 terhadap titik O 0,0. Nah ini berdasarkan konsep tadi anak-anak. Kalau dia X, Y, maka bayangannya, koordinatnya nantinya dari hasil pencerminan terhadap titik O 0,0 itu, koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kalau kita punya garis Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita punya garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya dari hasil pencerminan, ya, bayangannya, kita tinggal lihat Y-nya, ya. Ini kan pencerminan kita nih. Ini adalah X aksen kita, ini adalah Y aksen dari bayangan kita tadi. Nah, maka kita bisa lihat Y-nya itu berubah. Yang tadinya di sini Y, sini menjadi negatif Y. Maka kita ganti sini langsung negatif Y sama dengan 2. Y sama dengan -2. Mudahnya ya. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan negatif 2. Dan Anda bisa mencoba menggambarkannya pada koordinat kartesius ya. Jadi kalau kita punya gambar nanti bisa kita gambarkan Y sama dengan 2 ya. Atau bisa kita di sebelumnya ini ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini saja kali ya. Nah, kalau kita punya garis Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 2 itu anak-anak berarti di sini Y-nya selalu 2. Nah, ini Y sama dengan 2 tuh ini anak-anak ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 2. Dicerminkan terhadap titik O sini. Nah, titik O sini. Ya, maka bayangannya berarti di sini ya. Bayangannya adalah garis ini, yaitu garis Y sama dengan negatif 2 ya. Kita kembali ke soal kita tadi. Ya, bayangannya adalah negatif -2. Sekarang kita lanjutkan. Dengan menggunakan konsep refleksi, tentukan hasil pencerminan garis 2Y dikurang 3X tambah 6 sama dengan 0 terhadap sumbu X. Kita lihat berdasarkan konsepnya tadi, kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah koordinat bayangannya, X tetap menjadi X, sedangkan Y-nya pada bayangan menjadi negatif Y. Maka bisa kita tuliskan ya, garis kita tadi 2Y dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya maka mudah saja anak-anak tinggal kita lihat kalau Y bayangannya menjadi negatif Y. Jadi kita ganti dengan negatif Y. Ya, dikurang 3. Kalau X, tetap X ya. 6 sama dengan 0. Ibu rapikan dulu. Jadi, Y bayangannya menjadi negatif Y. Kita sederhanakan berarti -2Y
min 3x ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah jawaban bayangannya ya. Jadi mudahnya kalau dia pada pencerminan terhadap sumbu X tetap menjadi X, sedangkan Y itu berubah bayangannya menjadi negatif Y. Kita ubah Y menjadi negatif Y, sedangkan X tetap X. Lanjutkan anak-anak soal yang berikutnya. Dengan menggunakan konsep refleksi, tentukan hasil pencerminan parabola. Ini ya, parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 terhadap sumbu Y. Kita ingat kembali kalau terhadap sumbu Y tadi, jika titik awalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif X, Y. Jadi X berubah menjadi negatif X, sedangkan Y-nya tetap. Kita tulis sini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Maka dengan pencerminan terhadap sumbu Y, parabolanya ini, maka hasil bayangannya atau pencerminannya, hasil pencerminannya ya anak-anak ya, itu berarti Y-nya, kalau Y tetap Y ya, tetap Y. Sama dengan X-nya berubah menjadi negatif X dikuadratkan dikurang 3. X-nya kita lagi ganti dengan negatif X ditambah 2. Sehingga Y sama dengan negatif X kuadrat. Negatif kali negatif berarti jadi positif ya anak-anak. Ini min kali min jadi positif 3X ditambah 2. Ya. Jadi bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2 terhadap sumbu Y, itu bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Kita lanjutkan yang terakhir. Dengan menggunakan konsep refleksi, tentukan hasil pencerminan parabola X sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 2 terhadap garis Y sama dengan X. Kita ingat konsepnya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, maka titik awalnya X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Berarti ya X kita ubah menjadi Y, sedangkan Y kita ubah menjadi X. Kita tulis ya, parabolanya X sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 2. Maka bayangannya atau hasil pencerminannya berarti yang X dirubah menjadi Y. Y sama dengan, sedangkan Y diubah bayangannya menjadi X. X kuadrat dikurang 2X, Y menjadi X dikurang 2. Itu adalah hasilnya. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang refleksi terhadap titik O 0,0 terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian terhadap garis Y sama dengan X. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya anak-anak ya. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah ya, rajin belajar, berdoa, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.